Selamat datang di channel Hidup dengan Internet, bentangan wilayah yang dikuasai Sriwijaya di masa puncaknya. Dari pusatnya di Palembang, pengaruh Sriwijaya menjalar ke Jambi, Bangka, Riau, hingga Semenanjung Malaya dan bagian selatan Thailand. Jalur laut dari Selat Sunda ke Selat Malaka praktis berada di bawah kontrolnya. Sebagian ahli sejarah menyebut sistem Sriwijaya mirip imperium maritim di era modern, sebuah kekaisaran yang bertahan, bukan hanya karena kehebatan niaga. Posisi geografisnya yang berada di simpul lalu lintas dunia, dikombinasikan dengan armada laut yang besar dan luas, memungkinkan mereka memainkan peran sebagai pengatur jalur niaga regional. Tidak berlebihan bila ada yang menyebut Sriwijaya sebagai polisi dan sekaligus preman jalur sutra laut menjaga keamanan. Tetapi juga memastikan semua orang membayar agar bisa lewat dengan selamat. Tidak sedikit pakar yang berpendapat bahwa Sriwijaya sengaja membangun citra sebagai pusat kebudayaan untuk menarik respek kerajaan lain, sekaligus mempermudah pembentukan aliansi. Dengan reputasi sebagai pusat ilmu, Sriwijaya membuat banyak pihak sungkan untuk berkonfrontasi langsung, sehingga stabilitas politik lebih mudah dijaga. Melainkan karena kemampuan menakuti musuh, memotong jalur logistik pesaing, dan menjatuhkan saingan dagang dengan strategi blokade. Semua jalur perniagaan dijaga agar tak satu pun pedagang bisa lewat tanpa izin mereka. Begitu tiba di Selat Malaka, Anda akan berhadapan dengan petugas Sriwijaya, wajib membayar izin pelayaran, membayar pajak, dan mungkin membayar tambahan hadiah untuk pejabat pelabuhan. Sriwijaya memadukan budaya tinggi, jaringan dagang raksasa, diplomasi ulung, dan kekuatan maritim. Di balik megahnya vihara, di balik ramainya pelabuhan, berdiri barisan kapal perang, benteng kayu dan batu, serta ribuan prajurit yang siap berperang kapan saja. Di bagian berikutnya, kita akan menelusuri kejatuhan Sriwijaya, mengupas siapa musuh bebuyutan mereka, bagaimana perebutan kekuasaan terjadi, dan kenapa akhirnya salah satu kerajaan maritim terhebat di Asia Tenggara ini harus lenyap dari peta dunia. Kekuasaan besar, sebesar apapun, pasti memiliki titik rapuh, dan Sriwijaya pun tak luput dari itu. Sriwijaya adalah gambaran sempurna sebuah imperium maritim yang memadukan kebijaksanaan dan kekerasan dalam satu paket. Semua elemen itu saling melengkapi dan membuat Sriwijaya bertahan sebagai imperium maritim lebih dari 500 tahun. Banyak daerah taklukan Sriwijaya yang memberontak setelah melihat kerajaan pusatnya melemah. Pendapatan kerajaan merosot, stabilitas di ibu kota Palembang goyah, dan konflik perebutan tahta mulai merebak di kalangan bangsawan. Rantai kendali Sriwijaya terputus satu demi satu. Raja-raja kecil di Semenanjung Malaya mulai berani berdiri sendiri, tak lagi mau membayar upeti. Kerajaan-kerajaan di Jawa memanfaatkan kelemahan Sriwijaya untuk memperluas sayap politik dan militernya sendiri. Sungguh masa yang panjang untuk ukuran sebuah kerajaan di Asia Tenggara, dan menjadi bukti betapa cerdik sekaligus kerasnya kebijakan mereka. Pedagang Arab dan Persia mulai beralih ke jalur Selat Sunda, mencari rute alternatif agar tak bergantung penuh pada Selat Malaka. Akibatnya, posisi strategis Sriwijaya perlahan berkurang nilainya. Sementara persaingan antar kerajaan di Nusantara makin sengit. Budaya perdagangan maritim, toleransi beragama, dan semangat membuka diri pada ilmu pengetahuan terus diwariskan ke kerajaan-kerajaan penerusnya. Ketika stabilitas itu runtuh karena serangan luar, perebutan tahta, atau bencana alam, maka kejayaan yang dibangun ratusan tahun pun bisa hancur seketika. Pengaruh Sriwijaya bahkan menembus ke kerajaan-kerajaan Melayu di Semenanjung, serta membekas dalam budaya pelayaran Nusantara sampai masa Kesultanan Islam. Berabad kemudian, satu demi satu daerah bekas taklukannya benar-benar merdeka, memilih jalannya sendiri. Hingga nama Sriwijaya memudar di awal abad ke-13, yang dulu pernah menjadi raja lautan, kini hanya tinggal cerita dalam prasasti dan ingatan rakyat Sumatera. Ambisi untuk menguasai jalur dagang, untuk mengatur peredaran uang dan barang, untuk mempertahankan kejayaan dengan cara apapun, bagaimana kebangkitan Singhasari, Majapahit, hingga munculnya Kesultanan Islam. Semua ini adalah kelanjutan kisah besar Nusantara yang menanti kita kupas. Itulah wajah manusia sepanjang zaman, tercermin jelas dalam perjalanan panjang Sriwijaya. Karena stabilitas dan keamanan jalur dagang memberikan dampak nyata. Kehidupan mereka sejahtera, pasar ramai, pembangunan infrastruktur berjalan, dan tidak ada serangan bajak laut. Sriwijaya berhasil menciptakan perdamaian regional dan menghubungkan dunia, tetapi juga menjadi kekuatan dominan yang menaklukkan, menekan,
dan menagih upeti dengan cara-cara keras. Ia adalah contoh bahwa sejarah jarang hitam putih. Ada wilayah abu-abu yang selalu menantang kita untuk berpikir lebih kritis. Letusan gunung berapi di kawasan Sumatera, banjir besar, dan wabah penyakit melemahkan rakyat Sriwijaya. Faktor-faktor ini, meskipun tampak sepele dibanding serangan musuh, justru mempercepat keruntuhan kerajaan. Ketika rakyat menderita kelaparan dan sakit, mereka kehilangan loyalitas, dan ini memperlemah kekuatan pusat. Trauma semacam ini menumbuhkan rasa tidak percaya di kalangan penguasa daerah, memicu perebutan kekuasaan, bahkan pemberontakan. Sriwijaya menciptakan Pak Sriwijaya, sebuah perdamaian kawasan yang dicapai bukan hanya lewat diplomasi, tetapi juga dengan kekuatan militer tegas. Mereka menyerang kota-kota penting di wilayah Sriwijaya, termasuk pusat kekuasaan di Sumatera dan Semenanjung Melayu. Serangan itu sangat mendadak, menghancurkan pelabuhan, merampas harta, dan menawan pejabat tinggi Sriwijaya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa abad, Sriwijaya dipaksa bertekuk lutut oleh kekuatan asing. Dan disinilah muncul dilema moral. Apakah stabilitas semacam ini berarti Sriwijaya adalah kerajaan damai, atau justru penakluk brutal yang memaksa ketertiban dengan ancaman meriam dan tombak? Rakyat kecil bisa berdagang dan bercocok tanam tanpa rasa takut, karena tahu armada Sriwijaya selalu siap menjaga wilayahnya. Pada awal abad ke-11, Raja Rajendra Chola I mengamati jalur perdagangan India-Tiongkok yang dikendalikan ketat oleh Sriwijaya. Ia merasa terusik karena Sriwijaya memaksa semua kapal dagang India membayar mahal demi bisa lewat Selat Malaka. Situasi ini membuat Chola geram dan memutuskan untuk menghancurkan dominasi Sriwijaya agar India kembali leluasa berdagang. Jika menolak, bisa saja kapal Anda ditahan dan disita, atau lebih buruk lagi, diserang oleh kapal perang Sriwijaya. Inilah cerminan betapa kuat cengkeraman Sriwijaya di jalur perdagangan strategis itu. Sejarawan kadang menyebut model Sriwijaya sebagai hegemoni maritim berselimut budaya. Artinya di luar kesan damai, sebenarnya ada kekuatan keras yang siap menghukum siapapun yang mengganggu arus perdagangan, tidak hanya memungut bea dan pajak dari kapal-kapal asing. Sriwijaya juga memegang monopoli distribusi komoditas utama seperti kapur barus, emas, cendana, rempah, dan hasil hutan tropis yang bernilai tinggi di pasar India maupun Tiongkok. Banyak orang menilai kehebatan ini adalah buah diplomasi dan toleransi budaya Sriwijaya. Dan memang benar, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa di balik meja diplomasi, terdapat pasukan laut yang senantiasa siaga. Mereka menampung banyak biksu ternama, mendirikan vihara, mengundang ulama, dan menjadi pusat studi agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. I think biksu Tiongkok yang terkenal pernah belajar di Sriwijaya dan mencatat kekagumannya terhadap sistem pendidikan di sana. Sriwijaya mengajarkan tata bahasa Sanskerta, filsafat Buddha, bahkan diplomasi lintas budaya yang jauh lebih maju dibanding kebanyakan kerajaan di masanya. Catatan Tiongkok berulang kali menyebut bahwa kapal-kapal Sriwijaya tidak hanya berdagang, tetapi juga patroli militer. Bila ada kerajaan kecil menolak tunduk atau menolak membayar upeti, maka armada perang Sriwijaya segera turun tangan, menaklukkan, dan memaksa mereka bertekuk lutut. Inilah wajah lain Sriwijaya yang jarang diangkat dalam pelajaran sejarah populer. Mereka tidak hanya membangun perdamaian, tetapi juga mempertahankan dominasi lewat paksaan dan penaklukan. Strategi semacam ini membuat Sriwijaya hampir tidak tersentuh selama ratusan tahun. Di bidang budaya, Sriwijaya memang luar biasa terbuka, tapi pertanyaan mendasarnya tetap menggema. Apakah toleransi Sriwijaya benar-benar tulus? Ataukah sekadar cara untuk menarik simpati politik dan memperluas jaringan dagang? Di saat yang sama, Sriwijaya tetap menyiagakan armada militer laut, merawat benteng-benteng di delta sungai, dan menjaga titik-titik vital di Selat Sunda serta Selat Malaka. Bayangkan jika Anda seorang saudagar dari India di abad ke-8, berlayar ke timur untuk membeli kapur barus dan rempah. Namun, di mata banyak rakyat Sriwijaya sendiri, sistem semacam ini dianggap sah dan adil. Mengapa? Konsep ini mirip dengan kerajaan Romawi yang menjaga Laut Tengah di puncak kejayaannya. Kita tidak bisa menilai satu dimensi saja. Hari ini, kita cenderung memuja Sriwijaya sebagai kerajaan toleran dan makmur. Tetapi sejarah jarang sesederhana itu. Dan pertanyaan besar tetap bergaung. Bagaimana Sriwijaya bisa runtuh, padahal begitu kuat? Apakah benar mereka tak terkalahkan? Apakah keserakahan dan konflik internal menjadi penyebabnya? Setelah berabad-abad berdiri megah, Sriwijaya perlahan menghadapi serangkaian pukulan yang meruntuhkan kejayaannya. Salah satu musuh besar Sriwijaya datang dari arah barat kerajaan Chola di India Selatan. Pada tahun 1025 Masehi,
armada Chola dengan ratusan kapal perang bergerak menyeberangi Samudra Hindia. Walaupun kemudian Sriwijaya berhasil bertahan, serangan Chola memberi luka mendalam. Situasi internal Sriwijaya juga makin keropos. Dalam catatan Tiongkok abad ke-11, para utusan Sriwijaya mengeluh soal melemahnya kapal patroli dan menurunnya arus perdagangan. Bayangkan, selama ratusan tahun Sriwijaya berkuasa bak penguasa langit dan laut Nusantara, tiba-tiba kapal-kapal musuh datang dan merusak fondasi mereka hanya dalam hitungan bulan. Lambat laun, kerajaan Sriwijaya mulai kehilangan pamornya. Wilayah pengaruhnya menyusut drastis, karena beberapa kerajaan lain di Jawa tumbuh semakin kuat, seperti Kahuripan, Kediri, dan kemudian Singhasari. Selain itu, perubahan jalur perdagangan dunia ikut menekan posisi Sriwijaya. Di tengah keadaan genting itu, muncul pula masalah bencana alam dan epidemi. Akhirnya, Sriwijaya tak lagi mampu mempertahankan hegemoni maritimnya. Namun, warisan Sriwijaya tidak benar-benar lenyap. Sriwijaya mengajarkan satu hal penting. Kejayaan sebesar apapun harus dibangun di atas stabilitas yang berkelanjutan. Jadi, kalau kita bertanya, Sriwijaya, kerajaan damai atau penjajah maritim? Mungkin jawabannya adalah keduanya. Dan di sanalah letak menariknya Sriwijaya. Kerajaan ini bukan hanya monumen kebanggaan, tetapi juga cermin ambisi manusia. Namun, cerita belum berakhir. Setelah Sriwijaya tumbang, siapa yang bangkit menggantikan dominasinya? Apakah ada kerajaan lain yang meniru model Sriwijaya? Jika kalian ingin tahu lebih dalam, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di video berikutnya kita akan menelusuri warisan Sriwijaya ke dalam kebangkitan Majapahit dan kerajaan-kerajaan Islam awal di Nusantara.